Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, di tengah mendung gerimis ini ya, Rembuh dan sekitarnya, kita akan masih membawakan kisah dari Walensky, yaitu kisah favorit kita semua, Yuda Sanggabuana. Ya setelah kemarin Yuda sudah bertemu dengan sosok iblis penunggang kuda, bagaimanakah hasil pertempuran dari mereka? Makin penasaran aja kan ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Walensky atas kisahnya yang luar biasa, dan buat teman-teman mungkin yang suka membaca ya, bisa mengunjungi karya karsa dari Walensky, kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman. Dan tapi sebelum kita masuk dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi ya, siapin kopinya, siapin makan siangnya. Kalau yang udah makan siang, siapin aja cemilannya. Ambil posisi terbaik dari halaman belakang rumah Bang Ilo. Kita menuju ke Jawa Timur. Bermalam di kampung Siluman Anjing. Kisah Yuda Sanggabuana. Iblis dalam diriku lepas dari belenggunya kini. Aku berdiri gagah di tengah arena sambil mendesiskan lidah yang panjang terbelah dua. Tubuhku dipenuhi oleh sisi kemasan, mataku merah menyala siap menghancurkan apapun yang ada di depan mata. Kuda sang iblis berjingkrak seolah menantangku. Aku pun segera melompat menyerang dengan pukulan siap di tangan. Pijar cahaya menyilaukan menerangi bumi. Diriku tersurut mundur hingga beberapa meter, namun sang iblis masih duduk gagah di atas kudanya. Luar biasa. Hal itu justru membuat nafsu membunuhku kian menjadi-jadi. Tak perlu menunggu lama, aku pun kembali menerjang ke arahnya. Dua ledakan dahsyat membahana, bumi bergetar hebat, diriku mendarat di atas tanah dengan lutut yang goyah. Sisik-sisik emas di lenganku sebagian rontok terkelupas, namun lagi-lagi aku dibuat terkesima. Sang iblis masih duduk di atas kudanya yang meringkik makin menggila. Edan, lidahku menjulur, mengeluarkan suara yang mendesis, mataku menyorot tajam ke arahnya. Sungguh tak kusangka iblis ini begitu tangguh. Sudah lama aku tidak pernah mendapatkan lawan yang sebanding kini. Hawa iblis di dalam diriku sepenuhnya pegang kendali. Sisi manusiaku tersingkir oleh amarah yang meluap-luap. Terasa ada gelombang energi luar biasa yang berkumpul hingga membuat kedua tanganku perlahan jadi menghitam. Tapi sang iblis nampak tak gentar. Dia memutar-mutar cambuknya di atas kepala, menimbulkan bunyi yang menderu bagaikan suara dengungan ribuan tawon. Diriku melompat tinggi, lalu menukik tepat di atas kepalanya. Sang iblis menyambutku dengan putaran cambuknya yang kian menderu hingga membentuk pusaran api raksasa yang siap melumah tubuhku. Dua kekuatan iblis siap beradu demi mencari yang terkuat. Sebuah ledakan maha dahsyat laksana meteor jatuh dari langit. Bumi bagai terbelah, pohon hangus bertumbangan seiring debu yang berterbangan menutupi pandangan. Diriku jatuh terbanting di atas tanah yang membentuk sebuah lubang besar. Tubuhku terasa remuk, dadaku sesak, pandanganku berkunang-kunang. Benturan dahsyat tadi seketika menguras habis tenagaku hingga diriku kembali jadi manusia. Setengah mati aku berusaha bangkit, namun hanya bisa berlutut. Mataku jelalatan mencari keberadaan iblis itu di antara debu yang berterbangan, namun aku tak mampu lagi menemukannya. Keberadaannya pun tak bisa lagi kurasakan. Yang ada kini hanya suara gemertak dari kayu dan ranting yang terbakar. Ya, sepertinya iblis itu telah musnah. Batinku pun berucap syukur. Setelah butuh geni, baru kali ini aku menghadapi lawan yang begitu tangguh. Tapi atas izin Allah, dia bisa kumusnahkan. Dengan begitu, Sumi dan seluruh penghuni kampungnya bisa kembali hidup dengan tenang.
Setelah yakin dengan situasinya, sebentar ku duduk bersila demi mengatur pernafasan. Pertarungan tadi benar-benar membuat tenagaku berada di titik terendah. Setelah beberapa saat, ku coba berdiri, lalu melangkah. Walau masih sempoyongan, beberapa kali aku terjatuh. Tapi kupaksakan untuk bangkit lagi. Meski dengan langkah terseok-seok, akhirnya diriku tiba kembali di tepi jalan yang tadi. Sepeda motorku masih terparkir di sana, namun dadaku kian sesak hingga nafasku jadi tersengal-sengal. Pandanganku memudar, tubuhku lemas, hingga akhirnya diriku ambruk di tengah jalan. Lalu gelap. Sinar mentari pagi hangat menyentuh wajah. Diriku terbangun saat aroma minyak kayu putih terasa tajam menyengat hidungku. Aku pun langsung heran ketika membuka mata dan mendapati banyak orang berkerumun mengelilingi. Saya di mana? Sampean ada di rumah saya. Nama saya Wiono, kepala desa di sini. Sampean kami temukan pingsan di tengah jalan di hutan sana, saut lelaki tua yang duduk di sebelahku. Perlahan ku coba bangkit, lalu duduk di atas dipan kayu. Semua mata memandang ke arahku. Aku masih bingung, sedikit linglung. Sejenak mataku menyapu pandangan, memperhatikan wajah-wajah yang tidak ku kenali. Aku sempat berpikir kalau aku kembali berada di kampungnya Sumi, namun dari suasananya yang jauh berbeda, akhirnya aku sadari kalau kini aku berada di tempat lain. Lalu seseorang datang dengan membawakan segelas air minum. Pak Wiono menerimanya dan langsung memberikannya padaku. Ayo, minum dulu, Pak Wiono dengan sopan menawarkan. Aku pun menerimanya, lalu menengkak isinya sampai habis. Maaf, sampean ini sebenarnya siapa? Tanya Pak Wiono setelah melihatku mulai eling. Saya Yuda, Pak. Saya lewat jalan itu sepulangnya dari desa Tunjung Sari, jawabku pelan. Dari Tunjung Sari? Lalu apa yang terjadi? Tanya Pak Wiono lagi, diiringi tatapan mata orang-orang yang tak sabar menunggu jawabanku. Sejenak diriku terdiam. Aku tak mungkin menceritakan kalau aku baru saja bertarung dengan sosok iblis. Bisa-bisa kampung ini geger, atau aku malah dianggap kurang waras. Akhirnya kuputuskan untuk menjawab dengan cerita yang terdengar wajar. Semalam motor saya mogok waktu melintas di jalan itu, dan saya terpaksa harus mendorongnya sampai jauh. Mungkin karena saya yang kelelahan, sampai-sampai saya jadi semaput. Oh, begitu. Ya wes, lebih baik Mas Yuda istirahat dulu di sini. Nanti kalau memang sudah pulih, Mas Yuda bisa melanjutkan perjalanan. Tenang saja, sepeda motor milik Mas Yuda aman, jawab Pak Wiono. Kemudian Pak Wiono dan istrinya dengan telaten meladeniku. Bahkan istri Pak Wiono sengaja membuatkan bubur yang dengan cepat segera aku santap karena aku yang memang kelaparan. Seharian penuh aku hanya berbaring. Hingga sore menjelang, tubuhku berangsur pulih. Pak Wiono pun mengajakku berbincang-bincang di teras rumahnya, menikmati senja yang kemerahan. Mas Yuda ini sangat beruntung. Jujur saja, saya tidak bisa membayangkan kalau Mas Yuda sampai bertemu dengan sosok anjing siluman di hutan itu, ucap Pak Wiono. Mataku spontan melirik ke arah Pak Wiono. Apakah dia sedang membicarakan tentang anjing aneh peliharaan iblis itu? Sepertinya lelaki ini tahu banyak. Aku pun sengaja berpura-pura tak mengerti agar bisa mendengar ceritanya lebih jauh lagi. Anjing siluman? Masa iya di zaman seperti ini masih ada yang begituan, Pak? Tanyaku dengan nada yang terdengar polos. Ya, mungkin terdengar tak masuk akal, tapi itulah kenyataannya. Sejak zaman dulu, di hutan itu ada satu kampung yang dihuni oleh para anjing siluman pemangsa manusia. Mereka mencari mangsa ketika purnama tiba. Konon katanya mereka dipimpin oleh siluman yang terkuat dan yang paling ganas, namanya Suro Keling. Dek, diriku terperangah begitu mendengar nama itu disebut. Ya Allah, Suro Keling. Ya, Suro Keling dan penghuni kampung itu ternyata adalah anjing siluman. Berarti Sumi? Aku benar-benar tidak menyangka. Kenapa Mas? Kok kaget gitu? Tanya Pak Wiono. Enggak Pak,
Gak apa-apa, silakan dilanjut ceritanya, jawabku coba menutupi rasa terkejut. Di masa lalu, mereka semua begitu merajalela. Penduduk seantero wilayah ini menjadi resah, termasuk desa ini. Tidak ada yang berani keluar rumah bila malam hari, terutama saat bulan purnama. Hingga akhirnya, sang raja penguasa waktu itu mengutus seorang pendekar sakti untuk mengatasi situasi. Pendekar sakti? Ya, lalu dengan kesaktiannya, pendekar itu menugaskan sosok jin peliharanya untuk menjaga wilayah ini dari ancaman para anjing siluman itu. Sosok jin yang sangat kuat. Menurut cerita, dia menunggangi kuda dengan cambuk api sebagai senjatanya. Astaga, jadi ternyata iblis itu adalah jin penjaga, sedangkan Suro Keling dan penduduk kampungnya itu justru yang menjadi ancamannya. Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Pak Wiono tidak memperhatikan raut wajahku yang berubah menjadi tegang. Lelaki itu terus bercerita, sementara aku hanya bisa diam menyimak dengan hati yang jadi tak karuan. Dan begitulah, selama berabad-abad lamanya, jin penunggang kuda itu menjaga wilayah ini. Setiap bulan purnama tiba, sering terdengar suara petir yang menggelegar dari hutan sana. Pertanda jin itu sedang melaksanakan tugasnya menghalau para anjing siluman itu. Tapi jin penunggang kuda itu tidak pernah melukai manusia. Dia hanya akan menyerang bangsa siluman saja. Aku hanya membisu. Aku tak tahu harus berkata apa lagi. Sebuah kesalahan besar telah kubuat dan kini menjadi tanggung jawabku untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak bisa membayangkan andai kata Suro Keling beserta kawanannya terbebas dan leluasa mencari mangsa, akan jadi satu kengerian yang berdarah-darah, dan aku tak bisa memaafkan diriku sendiri bila hal itu sampai terjadi. Dosaku tak akan terampuni. Selepas maghrib, aku pun berpamitan. Pak Wiono mewanti-wanti supaya aku menempuh jalan lain yang lebih aman. Aku pun mengiyakan, meski dalam hati aku punya satu rencana. Kupacu sepeda motorku menembus gelap. Motor yang kemarin mogok ternyata baik-baik saja. Sepertinya hawa gaib di hutan itulah yang membuat sepeda motorku bermasalah kemarin malam. Sebentar saja, aku telah sampai di jalan yang kemarin. Tahu apa yang kemudian terjadi dengan sepeda motorku? Ya, mesinnya mati lagi. Kutepikan sepeda motorku di tempat yang aman. Mataku langsung jelalatan saat kembali merasakan hawa aneh yang mulai datang. Bulan purnama nampak bulat bersinar, namun hutan misterius ini seolah enggan menerima cahaya. Entah mengapa firasatku mengatakan jika sebentar lagi akan terjadi sesuatu. Kulangkahkan kaki dengan hati-hati masuk ke dalam hutan yang rapat. Meskipun gelap, aku masih sangat hafal jalannya. Ya, aku memutuskan ingin kembali ke kampung siluman itu. Aku berniat meminta mereka agar mau pindah ke tempat lain yang jauh dari habitat manusia, atau setidaknya rela ku isolasi dengan pagar pelindung gaib agar mereka tak bisa leluasa berkeliaran mencari mangsa. Tapi aku sangsi, apakah mereka mau? Aku tak tahu apakah siluman pemangsa macam mereka bisa diajak bicara baik-baik. Tapi tak ada salahnya aku mencoba. Namun bila mereka menolak, aku tak punya pilihan lain. Suka tidak suka, mereka akan kumusnahkan. Tapi bagaimana dengan Sumi? Bila tawaranku ditolak dan hal buruk sampai terjadi, aku jelas tidak tega menjatuhkan tangan kasar pada gadis remaja itu. Entah mengapa, batinku seolah tak rela menerima kenyataan kalau ternyata Sumi dan keluarganya adalah bangsa siluman. Tapi lihat saja nanti. Sekarang yang terpenting, aku harus segera sampai ke kampung siluman itu. Suara lolongan panjang saling bersahutan membuatku seketika menghentikan langkah. Ku coba menatap tajam menembus gelap, tapi lagi-lagi aku tak mampu melakukannya. Sebentar aku menunggu, namun penantianku tak berlangsung lama. Di sana, di balik rapatnya pepohonan, nampak puluhan titik cahaya merah yang mengintip dalam gelap. Tak perlu menduga-duga, aku tahu apa yang tengah aku hadapi. Aku pun berteriak lantang agar mereka keluar dari tempat mereka mengintai. Hei, kalian semua, keluar dari sana. Aku ingin bicara. Teriakku meminta mereka untuk keluar.
Adegan berikutnya sungguh menakutkan. Puluhan sosok anjing hitam mulai muncul dari balik kegelapan. Mereka menggeram dengan tatapan mata yang tajam. Seringai taring mereka menandakan kalau mereka tengah kelaparan. Mana? Mana yang namanya Surokeling? Aku ingin bicara. Teriakku kembali di hadapan mereka. Tapi alih-alih merespon, mereka malah semakin mendekat dengan posisi siap menerkam. Demi melihat itu semua rencanaku seketika buyar. Sudah jelas mereka bukanlah sosok makhluk yang bisa diajak berkompromi. Aura jahatnya sangat-sangat kuat terasa. Aku pun segera memasang kuda-kuda. Ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan melelahkan. Bagai di komando, puluhan anjing itu secara serentak langsung menyerbu ke arahku. Tapi hantaman pukulan pemusnah dari kedua tanganku langsung membuat beberapa anjing terpental terkaing-kaing. Tapi hal itu tak menyurutkan nafsu membunuh mereka dengan beringas. Mereka justru merangsek menyerbu dari segala arah. Tanganku membabi buta menghantam ke sana kemari. Namun rupanya ilmu pukulan pemusnah hanya mampu membuat mereka terpental. Lalu mereka kembali bangkit dan siap menyerang dengan lebih brutal lagi. Gila. Setelah sekian jurus menghadapi serbuan mereka, kini aku mulai kelelahan. Pukulan pemusnah serta tameng pelindung raga pun mulai berkurang kekuatannya. Diriku makin kewalahan untuk meladeni serangan ganas mereka yang mematikan. Hingga pada satu momen, beberapa gigitan dan juga cakaran mampu mengoyak tubuhku hingga diriku meraung kesakitan. Aku terdesak mundur hingga tersandar pada batang pohon. Darah mulai mengalir dari bagian tubuhku yang koyak. Kawanan anjing itu menyeringai meneteskan air liur. Bau anyir darahku seolah membangkitkan selera makan mereka. Tahan! Terdengar teriakan yang membuat para anjing itu berhenti. Lalu dari balik kegelapan muncul sosok lelaki tinggi besar berkulit hitam legam dengan jambang dan kumis yang lebat, berdiri sambil bertolak pinggang menatap sinis ke arahku. Sang pemimpin Surokeling. Sudah kuduga, kamu bukan pemuda biasa. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam hutan ini, bahkan sampai ke kampung kami. Tapi jangan bangga dulu, kemampuanmu tidak ada artinya di mata kami, ucap Surokeling dengan angkuhnya. Aku menatapnya sambil terengah-engah. Rasa perih dan juga panas menjalar dari luka yang terus saja mengeluarkan darah. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku harus menyingkirkan mereka bagaimanapun caranya. Surokeling, aku minta engkau dan seluruh penghuni kampungmu untuk nyah dari sini. Kalau tidak kenapa? Bisa-bisanya kamu menggertakku dalam keadaan terluka. Asal kau tahu, mulai malam ini kami akan berpesta. Iblis berkuda telah musnah. Entah siapa yang mengalahkannya, tapi yang pasti kami telah bebas dan kau akan menjadi menu pembukanya. Aku hanya tersenyum sinis. Rupanya Surokeling tidak tahu kalau akulah yang telah mengalahkan iblis itu. Dia benar-benar tak sadar dengan siapa kini dia berhadapan. Kesombongan telah membutakan matanya. Habisi dia, teriakan Surokeling langsung membuat puluhan anjing itu menerjang ke arahku. Tak ada waktu untuk mengelak. Sebentar saja tubuhku langsung tertimbun oleh puluhan anjing yang berebut untuk menggigit dan merobek tubuhku dengan taringnya. Hingga akhirnya puluhan anjing itu langsung terpental tercerai-berai. Surokeling nampak terkejut. Dia bagai tak percaya melihatku yang kini telah berubah menjadi manusia setengah ular. Kini aku berdiri di tengah-tengah kepungan puluhan anjing siluman yang kembali siap untuk menerkam. Tapi kali ini aku tak mau lagi menunggu untuk diserang. Langsung saja ku hantamkan pukulan bertubi-tubi ke arah anjing-anjing itu hingga menimbulkan suara dentuman bersautan. Bumi berguncang, debu berterbangan. Dalam sekejap mata puluhan anjing itu menggelepar dengan tubuh hangus terbakar, lalu mengering dan hancur menjadi debu. Sementara sisanya melarikan diri hilang di telan gelapnya hutan.
Suro Keling nampak terkejut sekaligus marah. Rahangnya mengeras, mulutnya menggeram, hingga akhirnya dia pun berubah wujud menjadi seekor anjing hitam nyaris sebesar kuda. Suro Keling melolong panjang. Sebelum akhirnya menerjang, ku sambut serangannya dengan pukulan tepat ke arah tubuhnya yang besar, hingga dia langsung terpelanting terguling-guling. Suro Keling kembali bangkit sambil menyeringai. Kekuatan tubuhnya tidak main-main. Pantas saja dia diangkat menjadi pemimpin. Tanpa ancang-ancang lagi, dia kembali menerjang sambil memamerkan taringnya yang besar dan runcing bagaikan bata pisau. Buar! Pukulanku kembali telak menghantam tubuhnya. Kali ini dengan kekuatan yang berlipat ganda, Suro Keling terpental jauh hingga menabrak batu besar. Sekujur tubuhnya hangus mendebarkan bau daging yang terpanggang. Nafsu membunuhku tak bisa kubendung lagi. Kusiapkan pukulan pamungkas yang pasti akan mampu membuat tubuhnya hancur menjadi debu. Tapi tiba-tiba, jangan! Sebuah teriakan seketika menghentikan gerakanku. Bapaknya Sumi mendadak muncul sambil berlari dan langsung berlutut menyembah di hadapanku. Ampuni dia. Tolong ampuni dia. Saya mohon. Permintaan yang mengiba membuat emosiku perlahan mereda. Ada hawa dingin terasa di sekitaran pusarku yang langsung menyebar ke seluruh tubuh hingga akhirnya diriku berubah wujud kembali menjadi manusia. Berdiri, Pak. Jangan menyembah seperti itu, ucapku, lalu membantunya berdiri. Sang bapak pun bangkit dan langsung menghampiri Suro Keling yang tergeletak tak berdaya. Kenapa jadi begini, Kang? Ucap lelaki itu di samping tubuh Suro Keling yang telah kembali menjadi manusia. Namun Suro Keling hanya terdiam. Lelaki itu tengah meregang nyawa termakan kesombongannya sendiri. Lalu tiba-tiba saja Suro Keling menggelepar. Kemudian dengan anehnya tubuh lelaki itu seketika mengering dan rapuh, lalu hancur menjadi debu. Kang Suro, sang bapak menatap langit. Satu adegan pilu yang membuat hatiku menjadi ikut lasa. Tapi semuanya telah terjadi. Maafkan saya, Pak. Saya terpaksa melakukannya. Tapi dia tidak menjawab. Dia nampak berusaha menahan tangis. Aku pun melangkah menghampirinya demi untuk menguatkan hatinya. Biar bagaimanapun, dia baru saja kehilangan saudaranya. Sambil menunduk, lelaki itu pun akhirnya angkat bicara. Sudah lama saya meminta dia supaya berhenti memangsa manusia, tapi dia tidak pernah mau mendengarkan. Ucap dengan suara bergetar. Aku sedikit kaget mendengarnya. Ucapannya barusan seolah menunjukkan kalau lelaki ini memiliki naluri yang berbeda. Membuatku terusik untuk bisa mengetahuinya lebih jauh lagi. Maaf, Pak, izinkan saya bertanya. Apakah Bapak juga siluman seperti mereka? Jujur saja, Pak, saya tidak bisa merasakan aura jahat sejak pertama kali kita bertemu. Sang bapak menghela nafas, lalu ia mengangguk pelan dengan wajah sendu. Dia pun menjawab lirih. Seandainya saja saya bisa memilih, saya ingin menjadi manusia seutuhnya. Tapi sayang, takdir berkata lain. Saya dan istri saya juga bagian dari mereka. Kecuali Sumi. Sumi? Jadi Sumi bukan siluman? Bukan. Dia adalah manusia. Saya dan istri saya mengasuh Sumi sejak dia masih bayi. Kami menemukan dia di dalam hutan ini. Entah siapa yang tega membuangnya. Ya Allah, saya benar-benar tidak menyangka, Pak. Tapi jujur saja, saya merasa lega begitu tahu kalau Sumi itu adalah manusia seutuhnya. Sautku menanggapi. Sang bapak tersenyum getir. Dia pun kembali melanjutkan penuturannya. Sejak kehadiran Sumi di rumah kami, segalanya perlahan berubah. Sumi seolah membawa sinar kebajikan. Dan sejak saat itu, saya dan istri saya memutuskan untuk berhenti memburu dan memakan daging manusia. Kami hanya makan daging hewan saja. Apakah Sumi tahu kalau bapak dan ibu serta seluruh penghuni kampung itu adalah anjing siluman? Tidak, Nak.
Tidak, dia sama sekali tidak tahu. Saya memang sengaja meminta kepada yang lain untuk terus merahasiakannya. Saya jugalah yang melarang Sumi untuk keluar rumah bila purnama tiba. Waktu di mana kami bisa berubah dan berkeliaran mencari mangsa. Tapi sudah lama saya tidak ikut. Itulah yang membuat Kakang Suro jadi tidak suka dengan Sumi. Begitu. Baiklah, sekarang saya mengerti. Tapi maaf Pak, dengan sangat menyesal, saya tidak bisa membiarkan Bapak serta kawanan Bapak yang tersisa untuk tetap tinggal di sini. Itulah yang sejak dulu ada dalam pikiran saya. Saya ingin sekali membawa keluarga saya pergi dari sini. Tapi ancaman dari sang iblis berkuda membuat ruang gerak kami terbatas. Lagi pula mau pindah kemana? Tidak ada tempat untuk siluman seperti kami. Aku tertegun. Sungguh aku tidak menyangka kalau siluman seperti dia ternyata punya hati nurani. Aku pun jadi ikut memikirkan apa yang terbaik bagi keluarganya serta kawanannya yang tersisa. Hingga akhirnya terfikirkan sesuatu olehku yang mungkin saja bisa jadi jalan keluar untuk semua ini. Maaf Pak, kalau andaikan saya bisa menemukan tempat yang cocok, apakah Bapak dan kawanan akan mau pindah? Di mana nak? Apakah ada tempat di dunia ini yang mau menerima kami? Ada Pak, asalkan Bapak dan juga kawanan Bapak sanggup menjaga sikap di tempat yang baru. Saya yakin tidak akan ada masalah. Sanggup nak, saya sanggup. Apapun akan saya lakukan agar saya bisa keluar dari tempat terkutuk ini. Baik Pak, tunggu sebentar. Aku pun segera meraih sekuntum bunga melati dari dalam saku. Lalu kupanggil nama seorang gadis pemilik suara indah dan merdu, Mayang Kemuning. Mendadak tercium aroma bunga melati yang menyengat, menandakan kalau calon istri gaibku itu telah hadir. Kenapa? Apa manggil-manggil aku? Aku baru selesai mandi loh, tanya Mayang Kemuning yang kini telah berdiri di sampingku sambil mengibas-ngibaskan rambutnya yang nampak sedikit basah. Sang bapak terkesima, entah karena kaget dengan kemunculan Mayang Kemuning yang tiba-tiba atau karena takjub akan kecantikannya. Calon istrinya siapa dulu dong? Bapak, perkenalkan, ini adalah Mayang Kemuning. Dia adalah calon istri saya. Mayang adalah putri dari kerajaan gaib di daerah timur sana. Ucapku dengan bangganya memperkenalkan sosok Mayang Kemuning. Salam hormat dari saya Tuan Putri, saut sang bapak sembari menunduk hormat. Mayang Kemuning pun balas mengangguk sambil tersenyum. Mayang sayang, apakah kamu ingin membantu kami? Tanyaku pada Mayang dengan nada sedikit mesra demi memuluskan permintaanku nanti. Bantuan apa? Pakai sayang-sayang segala lagi. Tumben, saut Mayang dengan tatapan mata penuh curiga tapi wajahnya merona merah. Aku pun langsung menceritakan kepada Mayang tentang siapa sosok Sumi dan juga keluarganya dan meminta agar mereka diizinkan untuk tinggal di wilayah kerajaan kekuasaan Ibu Ratu. Bagaimana sayang? Boleh kan? Boleh-boleh aja. Tapi tunggu dulu. Ini yang namanya Sumi pasti gadis cantik, ya kan? Ayo ngaku, saut Mayang spontan bertolak pinggang. Enggak kok, enggak. Sumi dia itu masih remaja, ya kan Pak? Jawabku sambil meminta dukungan dari bapaknya Sumi. Iya Tuan Putri, Sumi masih remaja, tapi kalau sudah besar nanti, saya yakin dia akan menjadi salah satu wanita tercantik di dunia, saut sang bapak dengan bangganya. Aduh, kenapa sih bapak ini malah bilang begitu sih? Mancing-mancing saja nih. Benar saja, sosok Mayang Kemuning langsung mendelik ke arahku dengan wajah gregetan. Siapa juga yang mau memelihara duri dalam daging? Sang bapak yang sadar akan situasinya lalu coba meralat ucapannya. Tapi tetap saja tidak bakalan bisa menandingi kecantikan Tuan Putri.
Nak Yuda ini sungguh beruntung, punya calon istri yang kecantikannya mengalahkan bidadari manapun. Batinku melonjak girang. Ya, ucapan sang bapak ini langsung membuat Mayang Kemuning tersipu malu. Bapak ini bisa saja. Pada akhirnya Mayang Kemuning pun setuju. Sang bapak segera membawa kami untuk menuju ke kampungnya. Dia nampak tak sabar untuk menyampaikan kabar gembira ini. Sesampainya di kampung, terlihat banyak sekali orang yang berkerumun demi melihat kehadiranku. Mereka semua langsung ketakutan dan hendak berlari dari situ, namun sang bapak langsung mencegahnya. Semuanya jangan takut, jangan takut. Nak Yuda ini tidak bermaksud jahat kepada kita semua, teriaknya, yang langsung membuat semua orang-orang itu terdiam. Lalu muncullah Sumi menyeruak dari balik kerumunan. Dia nampak gembira kalau melihat kedatanganku dan langsung menghampiriku meskipun dengan kaki yang terbincang-bincang. Kak Yuda, syukurlah Kak Yuda baik-baik aja. Sejak kemarin Sumi kepikiran, takutnya Kak Yuda kenapa-napa, teriak Sumi lalu memelukku erat-erat. Aku hanya bisa senyum-senyum melirik ke arah Mayang yang tampangnya seketika berubah menjadi judas. Saya baik-baik saja, Sum. Oh iya, ada yang mau berkenalan dengan kamu. Namanya Mayang Kemuning dan dia adalah calon istri saya. Kang Mayang, Koko cantik sekali, benar-benar cocok untuk menjadi istrinya Kak Yuda, ujar Sumi dengan mata berbinar sambil mendekat ke arah Mayang Kemuning. Mendengar sanjungan itu, raut wajah Mayang Kemuning langsung berubah. Tampang judes yang sempat tadi menghiasi wajahnya kini telah berganti dengan senyuman yang terkembang. Hai Sumi, kamu juga cantik kok. Kaki kamu kenapa? Sudah diobati? Sudah Kak. Ya ampun, kakak wangi banget deh. Rambut kakak juga bagus. Sumi pingin deh punya rambut seperti kakak. Dan begitulah, tiba-tiba saja keduanya menjadi sangat akrab layaknya kakak dan adik. Aku pun ikut senang. Justru itu akan membuat segalanya menjadi mudah. Setelah menerima kode dariku, Mayang Kemuning sengaja membawa Sumi untuk sejenak menyingkir. Aku pun tak bisa membiarkan Sumi mendengar apa yang akan aku sampaikan pada orang-orang ini. Setelah Sumi dan Mayang pergi, aku pun segera angkat bicara di hadapan orang-orang yang sejak tadi diam dalam gelisah. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Saya akan meminta kalian pindah ke tempat yang baru. Selama kalian bisa menjaga sikap di sana, maka kalian akan diterima dengan baik. Betul begitu Pak? Ucapku sembari meminta dukungan kepada bapaknya Sumi. Ya betul. Saya harap kalian semua setuju. Di sana nanti kita akan punya kehidupan baru yang mungkin akan lebih baik daripada sekarang, ujar sang bapak menambahkan. Salah satu dari mereka akhirnya angkat bicara. Terserah Kang Kliwon saja. Setelah Kang Surokleng tiada, sekarang Kang Kliwonlah yang akan menjadi pemimpin kami. Jadi kami semua akan patuh terhadap apapun perintah dari Kang Kliwon. Alhamdulillah, aku pun menjadi lega. Rencanaku berjalan sesuai dengan harapan. Lalu Sumi muncul dengan wajah yang sumringah sambil menggandeng tangan Mayang Kemuning. Kak Yuda, apa benar Sumi akan pindah ke tempatnya Kak Mayang? Tadi Kak Mayang sendiri yang kasih tahu Sumi. Iya Sum, apa kamu mau? Mau. Kota Kak Mayang tempatnya bagus, di sana juga terang, nggak seperti di sini gelap. Lalu kapan Sumi bisa pindah? Secepatnya Sumi. Iya kan Mayang? Sautku sembari melempar senyuman ke arah Mayang. Mayang pun tersenyum sambil membelai-belai rambut Sumi. Ya, secepatnya. Kamu dan yang lainnya akan pindah, tapi sekarang kami harus pergi dulu. Jangan khawatir, kita pasti akan bertemu lagi. Aku dan Mayang Kemuning pun akhirnya berpamitan meninggalkan tempat itu. Tapi aku sedikit heran dengan tingkah Mayang kali ini. Dia biasanya pergi menghilang begitu saja, tapi kenapa sekarang memilih untuk berjalan bersamaku? Mayang, kok tumben? Kamu mau jalan kaki? Biasanya kamu langsung menghilang. Mayang mengelum senyum dengan bibirnya yang merah ranum. Dia pun menjawab sambil menggelayuti lenganku. Sudah lama aku menunggu saat-saat seperti ini, berjalan berduaan bersama kamu.
sunyi, sepi. Pasti romantis. Ya ampun, ini Mayang kenapa sih gak biasa-biasanya dia begini? Tapi aku sependapat dengan Mayang Kemuning. Entah kapan terakhir kali kami punya kesempatan untuk bermesraan layaknya sepasang kekasih. Itu kenapa? Kamu luka ya? Ya ampun, kok sampai berdarah-darah gitu sih? Tanya Mayang ketika dia melihat bagian tubuhku yang terkoyak hasil dari pertarungan melawan siluman anjing tadi. Oh iya, tapi nggak apa-apa kok, beneran nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana sih? Luka begitu jangan dianggap enteng dong. Nggak usah sok kuat deh. Nanti kalau kamu sakit, aku juga kan yang repot. Ya udah, nanti biar aku obati. Aku pun tersenyum, ya. Meskipun bawelnya tidak tertandingi, tapi perhatian dari Mayang Kemuning yang tulus seolah menjadi obat penawar bagi segala rasa lelah dan juga luka. Lalu, ku kecup lembut keningnya. Mayang Kemuning nampak bahagia. Kami berdua pun lanjut melangkahkan kaki sambil terus bergandengan tangan menembus gelapnya hutan. Sungguh, satu cara pacaran yang unik dan tak lazim, tapi kami memang bukan pasangan yang biasa kan? Bukan begitu teman-teman? Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Walensky, kisah Yuda Sanggabuana. Oh, ternyata ini plot twist ya. Bagaimana ketika Yuda Sanggabuana sudah berhasil mengalahkan sosok iblis kuat ya, iblis penunggang kuda, dia pikir masalah itu udah selesai. Ternyata iblis penunggang kuda itu adalah sosok jin penjaga. Jadi dialah yang menjaga agar siluman-siluman anjing itu tidak keluar dan memangsa manusia. Oh, di situ. Dan ternyata Yuda itu kemarin itu bermalam di kampung siluman anjing bersama keluarga Sumi itu ya. Intinya itu adalah kawanan ya, kawanan siluman anjing yang mana mereka suka memangsa manusia. Tapi ternyata bapaknya dari Sumi itu juga bapak angkat ya, karena Sumi ternyata adalah manusia. Di sini aneh juga nih, Yuda emang ganjen juga ya, kenapa dia berharap Sumi bukan sosok siluman ya, dia berharapnya semoga Sumi manusia, tapi ternyata di situ Suminya adalah manusia. Dan di situ direlokasi ya, jadi apa namanya, dikasih hunian baru. Dan di sini Yuda lucu banget ya, dia ini manggil apa, ngerayu Mayangnya pakai panggilan sayang supaya mau apa namanya kawanan siluman anjing ini direlokasi ke tempatnya Mayang Kemuning, ke dalam kerajaan yang dipimpin oleh Bunda Ratu. Keren banget. Pada akhirnya di situ Sumi sama Mayang juga jadi akrab ya, seperti adik kakak ya. Aduh, pokoknya setiap episode kalau ada Mayang Kemuning lagi marah-marah, lagi ngambek sama Yuda tuh tambah menarik aja kisahnya. Keren banget. Terima kasih Walensky atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor terhibur ya dengan kisah barusan ya. Mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dan kita buang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi besok siang jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.